Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Isyad Nazari dengan NIM 2103010073. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar jaringan komputer. Yang langkah pertama, buka C-Shop Packet Tracker dan pilih perangkat switch di panel kiri. Lalu letakkan 10 perangkat switch tersebut di area kerja, kemudian letakkan 10 perangkat PC di area kerja untuk mewakili 10 host dalam setiap network. Hubungkan masing-masing host ke switch yang sesuai. Misalnya host 1 dihubungkan pada network 1, host 2 pada network 1, dan seterusnya. Lalu hubungkan switch-switch tersebut, misalnya hubungkan switch 1 dengan switch 2, switch 2 dengan switch 3, dan seterusnya, sehingga membentuk topologi jaringan yang saling terhubung. Lalu terakhir kita beri nama pada setiap switch. Contohnya, di switch 1 kita namai dengan switch 1 dan seterusnya. Karena bernim ganjil, jadi saya menggunakan IP address 172.10.9.0. Nah, yang pertama, di switch 1 di network 1, kita ubah IP address PC yang pertama dengan IP address 172.10.9.1. Lalu PC-PC selanjutnya mengikuti angka setelah PC yang pertama dengan subnext max yaitu 255.255.0. Si routing statik di setiap switch untuk mengizinkan komunikasi yaitu dengan cara masuk ke antarmuka VLAN 1 lalu atur alamat IP dan subnext max. Setelah mengatur alamat IP untuk antarmuka LAN, tambahkan perintah routing statik untuk mengarahkan lalu lintas ke jaringan lain. Router di jaringan sebagai router default gateway untuk semua host dan memastikan host dapat mengakses internet melalui router tersebut. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pilih salah satu router di jaringan yang akan dijadikan router default gateway. Lalu buka konfigurasi router dengan mengklik 2 kali pada router tersebut. Yang ketiga, masuk ke mode konfigurasi router dengan menggunakan perintah router enable, router pagar konfigurasi terminal, router buka kurung config, pagar. Atur alamat IP pada antarmuka yang menghubungkan router dengan jaringan host. Lalu konfigurasi alamat IP dan subnext mask pada antarmuka tersebut. Setelah itu, aktifkan antarmuka, lalu konfigurasi router default gateway untuk semua host. Lalu simpan konfigurasi untuk mengimplementasikan layanan DHCP pada salah satu server di jaringan. Yang pertama, pilih salah satu server di jaringan yang akan berperan sebagai server DHCP. Setelah itu, buka konfigurasi server dengan mengklik 2 kali pada server. Setelah itu, konfigurasi antarmuka yang terhubung dengan jaringan host. Misalnya, jika antarmuka tersebut adalah Ethernet 0, maka gunakan perintah berikut, yaitu server enable, server pagar konfigurasi terminal, server buka kurung config, pagar interface internal 0, lalu server buka kurung config min if, tutup kurung, lalu pagar. Setelah itu atur alamat IP dan subnext mask pada antarmuka tersebut. Lalu aktifkan antarmuka. Setelah itu konfigurasi layanan DHCP pada server. Lalu atur rentang alamat IP yang alokasikan kepada host dalam jaringan. Setelah itu atur opsi tambahan seperti DNS server, liastim, dan domain name. Lalu simpan konfigurasi. Nah, setelah itu kita mencoba untuk mengirimkan pesan dari host 1 ke host yang lainnya dan inilah hasilnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.